Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-13, dengan judul Terlalu Vicious. Langsung ke dalam alurnya. Runtuhnya naga api bumi berubah menjadi bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Di luar bola api, 16 naga api meraung dan menyatu dengan bola api. Seseorang bisa samar-samar melihat bayangan Vermilion Bird di dalam bola api. Dari jauh, bola api ini tampak seperti telur, dan perubahan yang mengejutkan terjadi di dalam. Saat suara Wang Lin bergema, sisi bola api yang menghadap Duking terdistorsi dan sebuah wajah muncul. Ini adalah wajah yang dingin, itu adalah wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Duking, dan wajah Wang Lin perlahan berbicara. Hanya 3 esensi guntur, muncul. Setelah Wang Lin berbicara, gemuruh-gemuruh bergema dan guntur turun dari langit. Saat guntur muncul, dunia berubah warna seolah-olah baut guntur yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit. Saat guntur berkumpul dari seluruh dunia, ilusi kereta perang raksasa muncul. Kereta itu terlihat perunggu, tetapi dibentuk oleh petir. Ada 6 petir yang terhubung ke kereta seolah-olah mereka menariknya. Tampaknya ada sosok buram berdiri di atas kereta petir ini. Sosok itu mengenakan jubah biru, tetapi tidak mungkin melihatnya dengan jelas. Ini adalah kereta perang guntur dari esensi guntur. Hanya seseorang dengan esensi petir yang kuat yang dapat menyebabkan perubahan seperti ini terjadi. Orang ini, tidak hanya dia memiliki esensi api, dia juga memiliki esensi petir. Duking tidak terkejut Wang Lin memiliki 2 esensi, tetapi dia terkejut bahwa esensi petir Wang Lin dapat menyebabkan ini. Esensi hidup dan mati, muncul. Wajah Wang Lin di bola api berbicara sekali lagi. Setelah dia berbicara, gas putih datang dari langit dan gas hitam datang dari bumi. Gas hitam dan putih membentuk pusaran sebelum Wang Lin. Aura kehidupan dan kematian berasal dari pusaran. Wang Lin sudah menguji bahwa esensi halus tidak terpengaruh oleh benua astral abadi sama sekali. Aura kematian dan kehidupan, 2 aura yang seharusnya tidak hidup berdampingan, menyatu dengan sempurna. Esensi ethereal. Orang ini sama denganku, 2 jasmani dan 1 jasmani. Ekspresi Duking menjadi jelek. Ini sudah menjadi batas harapannya. Dia pikir Wang Lin hanya memiliki 1 jasmani dan 1 jasmani. Jadi alasan kamu begitu sombong adalah karena ketiga esensi ini. Bahkan jika itu 3, Duking meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia terganggu oleh Wang Lin. 3, karma dan esensi benar dan salah, keluar. Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi Duking berubah. Jantungnya berdetak kencang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia menyaksikan 2 pusaran muncul di hadapan Wang Lin. 1 pusaran terus-menerus berubah antara yang asli dan yang palsu. Ketika Duking melihatnya, dia merasa seperti pikirannya ditarik ke dalam ilusi. Ini membuatnya terkesiap. Ini. Esensi lainnya mengandung karma. Karma adalah Grand Dao dan sangat rumit. Itu kacau di dalam, dan seperti karma, tidak mungkin untuk melihat melalui perubahan di dalamnya. 3 ethereals, 3 orang ini sebenarnya memiliki keberuntungan untuk mendapatkan 3 esensi ethereal. Mata Duking dipenuhi dengan kejutan, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bahkan api dan esensi bumi di tangannya menjadi redup. 3 halus dan 2 jasmani, bakat macam apa yang dia miliki untuk memiliki 5 esensi. Ini tidak pernah terdengar bahkan di sekte jiwa hebat. Duking mengingat kata-katanya sendiri. 3 esensi benar-benar tidak ada artinya bagi orang ini. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 5 esensi? Memiliki banyak esensi tidak berarti Anda kuat. Duking terkejut sekali lagi tetapi dia mengertakkan gigi dan meraung. 5. Esensi pembantaian muncul.
Sebuah celah muncul di antara alis wajah Wang Lin di bola api. Rasa dingin yang dipenuhi dengan pembantaian menyerbu dunia. Aura pembantaian ini sangat padat, dan salju merah jatuh dari langit, menutupi bumi dengan warna merah. Sebelum aura pembantaian ini, Du Qing mundur beberapa langkah lagi. Dia tidak lagi menatap Wang Lin dengan ketakutan tetapi hanya teror. Pembantaian, esensi pembantaian. Ini esensi pembantaian. Anda benar-benar memiliki esensi pembantaian. Du Qing hampir berteriak. Di benua astral abadi, esensi pembantaian bahkan lebih jarang daripada esensi beratnya. Bahkan jika seseorang hanya memiliki satu esensi, esensi pembantaian akan cukup bagi mereka untuk menjadi penguasa. Pembentukan esensi pembantaian berarti tangan seseorang diwarnai dengan darah. Seseorang harus mengakhiri nyawa yang tak terhitung jumlahnya agar esensi pembantaian muncul. Setidaknya inilah yang diyakini Du Qing. Sialan, dia sebenarnya memiliki esensi pembantaian. Hei, berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Ini orang yang sangat kejam. Petik 2. Esensi pembatasan muncul. Kata-kata Wang Lin seperti pukulan berat yang mendarat di tubuh Du Qing, menyebabkannya mundur lebih dari 100 kaki. Dia melihat garis darah muncul di mata Wang Lin. Mereka terbang dan membentuk batasan. Aura esensi pembatasan meletus. 7. Itu bukan 6, tapi 7. Hei, Du Qing mundur sekali lagi dan melihat 7 esensi melayang di antara dia dan Wang Lin. Kulit kepalanya mati rasa dan gemuruh bergema di benaknya. Keterkejutan yang diberikan Wang Lin terlalu banyak. Tapi kejutan yang dia rasakan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pikiran untuk berbalik dan melarikan diri terus muncul di benaknya. Untuk memiliki 7 esensi, untuk memiliki mantra sekte yang kuat, untuk dapat menyerap vena api bumi dengan paksa, untuk menyebabkan perubahan dalam guntur, orang seperti ini tidak dapat terpancing. Bukan karena kultivasinya kurang, tetapi dia tidak tahu berapa banyak hal menakutkan akan muncul jika dia menghadapi Wang Lin. Berapa es yang belum diambil Wang Lin? Ketika dia menyerang 2 kali sebelumnya, dia bahkan tidak melukai Wang Lin sama sekali. Dari itu, ia menyimpulkan bahwa bahkan jika tingkat kultivasi Wang Lin bukan lawannya, itu harus serupa. Dalam situasi seperti itu, menggabungkan sifat misterius Wang Lin dan perhatian Du Qing, bagaimana ia bisa bertarung? Jadi bagaimana jika kamu memiliki 7 esensi? Apa kamu berani datang dan bertarung denganku? Du Qing mengepalkan giginya. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia harus mengatakan beberapa kata terlebih dahulu, jika tidak, pengejaran ini hanya akan terlalu memalukan. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung? Wajah Wang Lin di dalam bola api berkata, dan matanya menyala. Saat dia berbicara, tekanan mengerikan muncul dari bola api. Tekanan ini mengejutkan, dan saat itu menyebar, rasa takut di mata Du Qing meningkat sangat. Dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia melihat wajah Wang Lin di bola api dan cahaya keemasan menyebar dari wajah yang terdistorsi. Cahaya keemasan menyebar jauh dan lebar seperti matahari. Sebuah cetakan emas seukuran kepala perlahan terbang keluar dari bola api. Setelah itu muncul, cahaya keemasan bersinar terang dan menyelimuti daerah itu. Cahaya keemasan memancarkan aura garis keturunan surgawi yang sangat murni, tetapi ada kekuatan lain di dalamnya. Ketika Du Qing merasakan aura ini, dia tersentak sekali lagi. Aura itu berasal dari cetakan emas, meskipun tidak banyak, itu bisa memisahkan dunia. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun yang merasakannya dan memahaminya menjadi gila. Grand Empyrean. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Du Qing dan dia dengan cepat mundur. Kejutan dari cetakan telah melukai jiwa asalnya. Dia bisa melihat sekilas bahwa cetakan ini adalah mantra yang diringkas menjadi harta karun oleh Grand Empyrean.
Kekuatan harta ini bersifat sekunder, kekuatan sebenarnya dari harta ini adalah untuk mengejutkan orang. Itu bisa mengejutkan semua orang. Lupakan Duking, bahkan sekte jiwa hebat, bahkan semua sekte kuat di benua surgawi akan gemetar ketakutan setelah merasakan aura dari cetakan emas. Karena kecuali seorang Grand Empyrean secara pribadi memberikan harta ini kepada seseorang, itu akan segera runtuh begitu benda itu ada di tangan orang lain. Ini adalah pengetahuan umum di benua astral abadi. Grand Empyreans sering memberikan harta seperti ini kepada murid dekat mereka. Ini adalah metode mereka untuk memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang bisa menyentuh orang ini. Dengan tingkat kultivasi Duking, dia tidak bisa memastikan Great Empyrean mana yang membuatnya. Selama bertahun-tahun dia hidup, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat satu Grand Empyrean. Tapi aura ini yang membuatnya gemetar ketakutan dan jauh melebihi semua pembudidaya kuat lainnya adalah sesuatu yang hanya dimiliki Grand Empyrean. Duking batuk seteguk darah. Dia mundur sambil menatap Wang Lin dengan tatapan menuduh dan meraung. Sialan, jika kamu memiliki harta karun seperti itu, ambillah milik kita sebelumnya. Jika Anda telah mengeluarkannya lebih awal, maka hanya hantu yang akan mencoba memburu Anda. Bahkan jika kamu telah membantai seluruh sekte naga biru, aku akan berpura-pura tidak melihat. Kamu terlalu kejam. Terlalu ganas. Tidak ada yang sepertimu. Kinerja Duking bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia tidak berharap cetakan emas ini memiliki efek yang kuat. Itu membuat Duking batuk darah dan mengeluarkan kata-kata seperti itu sementara sama sekali mengabaikan statusnya. Episode ke-14, dengan judul Perasaan Xuan Luo. Langsung ke dalam alurnya. Cetakan emas ini memiliki efek seperti itu, mata Wang Lin menyala dan dia membuka mulutnya. Dia menghirup dan cetakan emas menghilang ke mulut wajah Wang Lin yang muncul di bola api raksasa. Ketika cetakan emas menghilang, cahaya keemasan menghilang dari dunia ini. Wang Lin menyingkirkan cetakan emas dan perlahan berkata, "Aku tidak akan mengirimmu pergi." Ketika cetakan emas menghilang, Duking diam-diam merasa lega. Dia mundur beberapa langkah dan akan pergi. Selama pengejaran, dia telah berkali-kali terkejut oleh Wang Lin. Akhirnya, cetakan emas dengan aura Grand Empyrean membuatnya melepaskan semua pikiran untuk bertarung. Dia ingin pergi sesegera mungkin. Ganas. Terlalu ganas. Duking cukup tertekan dan mundur 100 kaki. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin, yang dikelilingi bola api. Latar belakang orang ini sangat kuat, dan dia juga dianugerahi harta karun oleh Grand Empyrean. Bertemu seseorang seperti ini adalah keberuntunganku. Bagaimana saya bisa bingung dan pergi begitu saja? Jika saya bisa mendapatkan pointer dari Grand Empyrean, level kultivasi saya pasti akan meningkat. Jika aku mengikutinya dan mendapatkan latar belakang itu, aku tidak perlu lagi khawatir tentang sekte jiwa hebat. Saya tidak lagi harus mengirim Grand Soul sekte harta yang baik yang saya temukan. Memikirkan hal ini, ekspresi tertekan menghilang dari Duking dan dia menjadi bersemangat. Ya, itu dia. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak pembudidaya. Jika sekte lain di benua langit surgawi mengetahui bahwa dia memiliki harta yang diberikan oleh Grand Empyrean, mereka akan menjadi gila. Mereka akan segera mengundangnya sebagai tamu dan memberikan apapun yang dia minta. Langit memiliki mata, keberuntunganku telah tiba. Saat ini, hanya aku yang tahu identitasnya, dan aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Manfaat ini hanya untukku, aku hanya tidak tahu Grand Empyrean mana yang berdiri di belakangnya, tidak masalah yang mana. Tubuh Duking terbuat dari kayu dan tidak punya hati, tapi dia merasa seperti dia bisa mendengar hatinya, mengalahkan pada saat ini. Haha, kekayaan surgawi, ini adalah kekayaan surgawi. Mata Duking menyala dan dia melihat bola api Wang Lin.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa keluar tersenyum. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Rekan penggarap, ini adalah kesalahpahaman. Saya berpikir bahwa Sekte Naga Biru terlalu tua dan ingin membangunnya kembali. Rekan penggarap datang tepat waktu untuk membantu. Sebenarnya, saya berhasil mengucapkan terima kasih kepada rekan penggarap. Duking bahkan tidak berkedip saat berbicara. Oh, Wang Lin menatap Duking dengan senyum yang bukan senyum. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Duking. Karena rekan penggarap melahap api, masalah ini penting, jadi bagaimana saya bisa pergi? Rekan penggarap dapat yakin karena saya akan melindungi Anda dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Duking tidak terkejut dengan tatapan Wang Lin. Dia takut Wang Lin tidak akan mempercayainya, jadi dia menunjuk ke langit dan berbicara sekali lagi. Hukum benua astral abadi di atas, hari ini aku akan menjaga sesama penggarap dan tidak memiliki niat jahat sama sekali. Atau kalau tidak biarkan guntur surga menghancurkan dao dan jiwaku. Dengan itu, sinar cahaya merah muncul, berisi sumpah Duking, dan melesat ke kejauhan. Ini adalah simbol sumpah di benua astral abadi. Beberapa orang akan melanggar sumpah, karena hukum benua astral abadi adalah saksi. Wang Lin menatap Duking dengan tatapan penuh makna dan perlahan berkata, lupakan saja. Karena kamu mau, aku akan memberimu kesempatan untuk membantu menjagaku. Petik 2. Ketika Duking mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Dia khawatir bahwa kesalahpahaman dari sebelumnya akan menyebabkan Wang Lin menjadi berhati-hati dan jijik padanya. Setelah itu terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Wang Lin dan akan kehilangan kesempatan dengan kekayaan besar. Ketika dia mendengar Wang Lin setuju, Duking menjadi bersemangat. Ekspresinya menjadi serius dan dia mengangguk pada Wang Lin. Rekan penggarap Wang dapat yakin, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuatmu tetap aman. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan muncul 1000 kaki di udara dan duduk. Perasaan ilahinya menyebar dan menyelimuti daerah itu, tetapi meninggalkan daerah di sekitar Wang Lin sendirian. Dia melakukan ini untuk memungkinkan Wang Lin merasa nyaman. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Duking tidak menyembunyikan niatnya dan bisa terlihat jelas oleh Wang Lin. Ini disebabkan oleh cetak emas Wang Lin. Duking jelas ingin dekat dengan Grand Empyrean yang telah memberi Wang Lin cetakan emas. Ini bagus juga. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui sejak pertama kali saya di benua astral abadi. Ada banyak hal yang tidak dapat saya temukan dengan pencarian jiwa, jadi saya membutuhkan orang seperti itu di sekitar, dan dia bertanya, daripada saya mencari bantuannya, jadi saya yang berinisiatif. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan menutup mata. Dia perlahan menyembunyikan dirinya di dalam bola api. Duking secara ketat mematuhi sumpahnya dan dengan hati-hati memeriksa daerah sekitarnya. Duking memutuskan untuk memberikan kinerja yang baik untuk mengimbangi ketidaknyamanan dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin memiliki sepotong akal ilahi di luar menjaga terhadap Duking. Pada saat yang sama, tubuhnya berada di dalam bola api, dengan cepat menyerap esensi api di dalamnya. Bola api ini dibentuk oleh urat nadi anak-anak. Itu bukan vena cabang, jadi penyerapannya lambat. Itu mengandung sejumlah besar esensi api dan bahkan memiliki hukum yang tersembunyi di dalamnya. Hukum ini adalah kehendak api. Tidak hanya Wang Lin perlu melahap esensi api, dia perlu melahap kehendak ini. Ke-16 naga api bergerak di sekitar bola api dan perlahan-lahan menghilang selama 3 hari ini ketika mereka menyatu dengan bola api. Wasiat api menyebar dari bola api. Duking adalah yang pertama merasakannya. Dia memandang bola api tetapi tidak berbicara. Pada hari kelima, matahari terbit ke udara dan mengusir yang gelap. Pada saat ini,
bola api Wang Lin dalam mengeluarkan gemuruh yang menghancurkan bumi. Suara ini sangat keras, dan saat gemuruh berlanjut, bola api mulai menyusut hingga lebarnya 100 kaki. Di dalam api yang mengamuk, orang bisa samar-samar melihat sosok Wang Lin dan Vermilion Bird yang mengelilinginya. Teriakan burung Vermilion datang dari dalam bola api, dan ketika teriakan bergema, bola api mulai menyusut sekali lagi. Itu tidak cepat, dan setelah beberapa jam, lebarnya 70 kaki. Namun, di dalam bola api 70 kaki, kehendak api menyebar. Ini akan menyelimuti dunia dan sepertinya akan bertarung melawan kehendak api bumi. Itu seperti dua kehendak api telah muncul di benua surgawi banteng. Perasaan ini sangat aneh. Salah satu dari wasiat itu adalah urat api tanah di benua surgawi. Surat wasiat lainnya adalah bola api 70 kaki yang dilihat Duking. Duking menatap bola api dan tersentak. Memang seseorang yang layak diberi harta karun oleh Grand Empyrean. Esensi apinya bahkan bisa menolak kehendak api bumi di sini. Petik 2. Tepat pada saat ini, gemuruh dari bola api menjadi lebih intens dan menyusut dari 70 kaki menjadi 30 kaki. Wang Lin berjalan keluar dari bola api 30 kaki. Rambut putihnya bergetar saat dia duduk di samping bola api. Ekspresinya sangat serius ketika ia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk bola api. Dengan ini, teriakan Vermilion Bird di dalam bola api itu menggetarkan surga. Bola api 30 kaki menyusut lagi sampai hanya 10 kaki. Burung Vermilion yang menyusut banyak lipatan dapat terlihat mengelilingi bola api 10 kaki. Teriakan-teriakan Vermilion Bird datang dari bola api. Ini menyebabkan mata Duking mengungkapkan cahaya aneh. Dia menatap bola api dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Vermilion Bird ini adalah tubuh esensi apinya, dia menyalurkan semua esensi api dari vena api bumi ini ke Vermilion Bird. Mungkinkah dia memikirkan hal ini? Mata Duking melebar dan sekali lagi dipenuhi ketakutan. Mungkinkah dia ingin membentuk tubuh esensi sejati? Duking tersentak dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Begitu seseorang memiliki esensi, seseorang dapat memasuki langkah ketiga, Nirvana Void. Kemudian mereka dapat menggunakan esensi untuk menyerap kekuatan dari dunia yang luas dan menjadi tak terkalahkan. Esensi jasmani lebih mudah diperoleh, tetapi jika seseorang ingin mencapai Arcane Void, maka seseorang harus secara pribadi memahami esensi halus. Semakin banyak esensi yang dimiliki, semakin kuat esensi. Ini adalah pengetahuan umum di antara para pembudidaya benua astral abadi. Esensi juga dibagi menjadi beberapa lapisan. Dari awal membentuk esensi, hingga kondensasi harta esensi, dan akhirnya mencapai penyelesaian. Setiap langkah ini harus dicapai satu persatu. Namun, legenda menyatakan bahwa di antara para jenius, beberapa dapat mengambil satu langkah lebih jauh setelah menyelesaikan esensi mereka, dari tubuh esensi sejati. Tubuh esensi sejati sangat langka, dan begitu muncul, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam seluruh hidupku, aku hanya melihat leluhur tua dari sekte jiwa hebat dengan tubuh esensi jiwa sejati, dan tidak ada orang lain. Ini, rekan penggarap Wang ini benar-benar berusaha membentuk tubuh sejati esensi. Duking memandang Wang Lin dengan tak percaya. Di benua astral abadi, negara-negara kuno memiliki 35 negara. Negara Dao kuno menduduki 12 negara. Sky State adalah lokasi ibu kota kerajaan. Ada tempat dengan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Daunnya jatuh dan sungai mengamuk. Jauh di dalam gunung, ada altar biru yang menjulang tinggi. Altar ini memancarkan aura kuno. Dan seorang pria muda berpakaian hitam duduk di atas altar. Dia tampak muda tetapi mengeluarkan perasaan kuno. Seolah-olah dia sudah ada sejak lama. Dia adalah Xuan Luo. Ketika Wang Lin mengeluarkan cetakan emas di benua surgawi, Xuan Luo,
yang telah pergi ke budidaya pintu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia akan datang, Xuan Luo mengungkapkan senyum. Dia tahu bahwa murid yang dia pilih tidak akan mati dalam kehampaan dan akan tiba di benua astral abadi. Episode ke-15, dengan judul Membentuk Tubuh Sejati Esensi. Langsung ke dalam alurnya. Dengan cetakan emasku, dia seharusnya baik-baik saja di tanah surgawi. Sekarang setelah dia tiba, tidak ada terburu-buru untuk menjemputnya, biarkan dia mengasah keterampilannya sehingga dia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Gumam Xuan Luo untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan pergi ke tanah surgawi. Lagi pula, dengan statusnya, itu tidak baik untuk pergi terlalu banyak, karena dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Seperti halnya jika Grand Empyrean dari Celestial terus berdatangan ke negara-negara kuno, mereka akan diusir atau bahkan dikepung. Pada perjalanan sebelumnya, meskipun dia telah pergi, dia telah menerima beberapa luka, jadi dia pergi ke budidaya pintu tertutup. Alasan lain dia pergi ke budidaya pintu tertutup adalah penyesalan yang dia rasakan karena tidak bisa menunggu Wang Lin. Sekarang penyesalannya hilang, tidak ada masalah dengan luka-lukanya. Murid Wang Er, benua astral abadi adalah rumah Anda dan Dao kuno adalah kota asal Anda. Guru akan menunggu Anda kembali ke sini, Xuan Luo mengungkapkan senyum ramah dan perlahan-lahan menutup matanya saat ia membenamkan diri dalam kultivasi. Di benua surgawi banteng, Wang Lin duduk di sebelah bola api dan mengirim segel ke dalamnya. Ini menyebabkan vermilion bird di dalamnya menjadi lebih jelas dan aumannya semakin keras. Essence True Body, Form. Beberapa jam kemudian, ketika vermilion bird menjadi lebih jelas dan keinginan api menjadi lebih kuat, Wang Lin membuka matanya dan mengeluarkan raungan. Raungan ini memasuki telinga Duking dan seperti guntur bergemuruh di hatinya. Dia berdiri, dan ketakutan di matanya tak terlukiskan. Ini benar-benar esensi tubuh sejati. Dia benar-benar membentuk esensi tubuhnya yang sejati. Petik 2. Setelah Wang Lin berbicara, bola api 10 kaki itu bergemuruh dan vermilion bird di dalamnya berhenti bergerak. Bulu-bulu ekor burung vermilion mulai terbakar dan perlahan berubah menjadi sepasang kaki manusia. Esensi tubuh sejati perlahan terbentuk. Duking secara pribadi melihat ini, dan ekspresinya menjadi tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembentukan tubuh esensi sejati. Ini memberinya manfaat besar dan bahkan membuka jalan bagi kultivasinya di masa depan. Jalan ini awalnya buram, tapi sekarang menjadi lebih jelas. Tubuh sejati. Ini adalah tubuh sejati. Saya sebenarnya melihat prosesnya. Hal semacam ini sangat langka, dan aku, Duking, benar-benar melihatnya. Duking tampak bersemangat. Dia telah melewati 7 Tribane Arcane, tetapi dia tidak akan berani dan tidak percaya diri tentang Arcane Tribane ke-8 atau ke-9. Apa yang baru saja dilihatnya membantu esensi apinya tumbuh. Adegan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, tekanan yang dihadapi Wang Lin mengerikan. Keringat menutupi dahinya dan langsung berubah menjadi gas. Itu membuatnya tampak seperti bersembunyi di dalam kabut. Esensi apinya tidak cukup kuat untuk membentuk tubuh esensi sejati, tetapi ia telah melahap 16 vena cabang dan vena anak-anak bersamaan dengan keinginan api di dalamnya. Semua ini menyebabkan esensi api Wang Lin memiliki kehendaknya sendiri. Ini menyebabkan esensi api untuk melawan api bumi dari Sekte Banteng Surgawi untuk mengendalikan api di dunia ini. Perubahan dan perluasan ini telah memberi Wang Lin gagasan untuk membentuk tubuh sejati esensi. Namun, ini sangat sulit, dan bahkan dengan kekuatan penuhnya, ia hanya berhasil membentuk sepasang kaki. Bola api 10 kaki secara bertahap menjadi redup seiring waktu berlalu, dan menunjukkan tanda-tanda pemadaman. Vermilion bird dengan sepasang kaki di dalamnya tetap tidak bergerak, tetapi perlahan mulai layu. Esensi api tidak cukup, mata Wang Lin bersinar.
dan dia menyerang bumi di bawah. Dia mendarat di gunung dan tangannya menekan tanah. Dengan ini, indera ilahi Wang Lin menyebar dari tangannya, memasuki bumi, dan dengan cepat menyebar. Ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer, ratusan ribu kilometer, jutaan kilometer. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menyebar rasa ilahinya seperti ini di benua astral abadi dan menutupi area yang luas. Meskipun demikian, dia bahkan tidak menutupi 10% dari benua surgawi Bul, bahkan tidak mencapai 5%. Namun, ukuran ini sangat dekat dengan ukuran dunia gua. Di daerah ini, ada 172 vena api bumi cabang dan 2 vena api bumi anak-anak. 172 jiwa api bumi, keluar untukku. Wang Lin meraung dan mengangkat tangannya. Saat tangannya terangkat, bumi bergetar. Semua urat api bumi dalam naluri ilahi Wang Lin mulai bergetar. Jika seseorang melihat dari atas dengan mantra yang kuat, mereka akan melihat pegunungan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan jiwa naga api terbang keluar. Ada beberapa dataran di mana retakan muncul. Lava meletus dari mereka dan jiwa naga keluar. Sungai tiba-tiba mengering dan runtuh. Jiwa naga itu terbang melintasi langit. Sebanyak 172 jiwa naga api bumi diserbu keluar di area besar ini dan meraung di langit. Kultivator biasa tidak bisa melihat tubuh mereka, hanya beberapa kultivator langkah ketiga yang bisa merasakannya. Pada saat ini, 172 jiwa naga ini tampaknya ditarik oleh kekuatan yang kuat ke arah Wang Lin dari segala arah. Naga ini jauh lebih cepat daripada pembudidaya. Mereka bergerak seolah-olah mereka bisa menggunakan lentur spasial dan langsung muncul di langit di atas Wang Lin dan Duking. Ekspresi Duking tercengang saat dia menatap ini. Dia sepertinya lupa bagaimana bernafas. Dia melihat raungan sengit dari naga seolah-olah mereka akan memberontak. Namun, mereka tidak bisa mengatasi kehendak api, dan mereka bergegas ke bola api yang akan padam. Di bawah kendali wasiat ini, mereka mendekat. Ini kehendak api adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin setelah menyerap vena api bumi anak, dan itu miliknya. Selain vena utama, semua vena lainnya akan dikendalikan oleh surat wasiat ini. Gemuruh-gemuruh bergema ketika 172 jiwa naga api bergegas ke bola api. Bola api mulai menyala lebih terang. Vermilion Bird yang telah membentuk kaki-kaki tubuh sejati meraung sekali lagi. Gemuruh-gemuruh yang dihasilkan adalah gemetar di surga ketika 172 jiwa naga api bergegas ke bola api. Ketika Vermilion Bird di dalam menyerap jiwa naga api, tangan tubuh esensi sejati muncul, dan itu mengeluarkan tangisan gembira. 4 anggota badan telah muncul. Satu-satunya hal yang tersisa adalah kepala dan tubuh, maka tubuh esensi api sejati Wang Lin akan terbentuk. Duking gemetar dan mundur. Meskipun dia hanya orang luar, dia bisa tahu betapa sulitnya membentuk tubuh sejati yang hakiki. Bahkan esensi api yang kuat seperti itu tidak dapat membentuk tubuh esensi sejati. Adegan ini membuatnya takut. Tidak heran esensi tubuh sejati sangat langka. Membentuk esensi tubuh sejati terlalu sulit, dan menjadi lebih sulit ketika tubuh sejati terbentuk. Hanya kemudian apakah itu benar-benar menunjukkan betapa mengerikannya esensi tubuh sejati. Orang ini memiliki 7 esensi. Dia, jika ketujuh esensinya membentuk tubuh sejati, maka dia, Duking tersentak dan tidak berani membayangkan. Wang Lin terengah-engah di puncak gunung. Dia melihat bola api dan burung vermilion yang telah membentuk 4 anggota badan, tapi itu jauh dari lengkap. 2 jiwa naga vena anak-anak, keluar untukku. Wang Lin mengertakkan gigi dan menekan tangannya ke tanah. Gemuruh-gemuruh bergema dan raungan bisa didengar. Dalam jangkauan akal ilahinya, 2 fluktuasi kuat datang dari 2 arah yang berbeda. Di sebelah timur Wang Lin, gunung bersalju yang belum meleleh selama puluhan tahun bergetar. Pada saat ini,
Semua salju mencair seketika dan berubah menjadi lautan saat mengalir turun ke bumi. Namun, sebelum itu menjadi jauh, suara mendesis bergema saat semua air berubah menjadi gas putih. Jiwa Vena api bumi anak muncul di dalam gas putih dan menyerbu ke arah Wang Lin. Di sebelah barat Wang Lin adalah laut pedalaman yang dikelilingi oleh benua surgawi banteng. Di dasar laut, ada barisan pegunungan, dan itu tampak seperti naga. Pada saat ini, gunung itu bergemuruh dan pusaran raksasa muncul di laut. Saat laut mengamuk, gejolak jiwa datang dari gunung. Sejumlah besar air laut berkumpul untuk membentuk naga laut, dan air itu keluar dari laut. Naga laut ini terlihat seperti tidak memiliki hubungan dengan api, tetapi setiap tetes air dipenuhi dengan esensi api yang tak berujung. Tubuh naga laut bergetar ketika tubuh birunya berubah merah, dan air berubah menjadi lava. Naga lava ini meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Wang Lin mengangkat tangannya, dua raungan mengejutkan datang dari timur dan barat ketika dua naga Vena api bumi anak-anak bergegas mendekat. Sepertinya langit pun terbakar, meninggalkan dua bekas hangus. Ganasnya kedua naga bahkan membuat ekspresi Du Qing berubah. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Dia melompat ke udara menuju dua jiwa naga itu. Du Qing, aku akan memberimu kesempatan. Mengandung salah satu dari jiwa naga selama setengah jam. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia menyerang naga lava yang dibentuk oleh air laut. Ekspresi Du Qing berubah dengan cepat dan dia mengepalkan giginya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Dia berubah menjadi tubuh kayunya dan berjalan menuju jiwa naga api Vena anak bumi lainnya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.